Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu wa ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hari ini kita akan membahas tentang ma'rifatul insan. Ma'rifatul insan terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah ma'rifat, yang berarti mengenal. Yang kedua adalah insan, yang berarti manusia atau diri kita sendiri. Pokok bahasannya terkait dengan bagaimana manusia itu diciptakan, untuk apa manusia diciptakan, potensi apa saja yang dimiliki oleh manusia, lalu bagaimana jiwa dan sifat manusia, dan untuk apa manusia melaksanakan ibadah. Mari kita simak satu persatu. Ta'rif al-insan atau pengenalan manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Bahkan Allah menginstruksikan para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Manusia diciptakan dari unsur bumi karena manusia diciptakan dari tanah, dan dari unsur langit karena setelah penciptaan fisiknya yang sempurna, Allah meniupkan ruh kepadanya. Berdasarkan fungsinya, manusia disimbolkan dengan 3 unsur utama, yaitu hati atau kolbu, akal, dan jasad. Manusia diciptakan sebagai hamba Allah yang harus tunduk dan taat terhadap segala aturan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai khalifah, manusia diberikan potensi kepemimpinan yang luar biasa. Berkenaan dengan 2 amanah ini, Allah telah menyiapkan balasan, pahala bagi yang berbuat kebajikan, dan azab bagi mereka yang ingkar terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatul insan atau hakikat manusia. Manusia, siapapun dan apapun kedudukannya di dunia, harus memahami hakikat dari diri dan kehidupannya, agar kita dapat bertindak adil terhadap diri kita sendiri maupun orang lain dan makhluk-makhluk Allah lainnya. Hakikat manusia yang pertama adalah sebagai makhluk. Sebagai makhluk, manusia diciptakan di atas fitrah, namun lemah, bodoh, dan tidak bisa hidup sendiri, sehingga membutuhkan pihak lain. Hakikat yang kedua yaitu yang dimuliakan. Manusia diciptakan dari tanah dan air mani yang disempurnakan dan ditiupkan ruh ke dalamnya. Hal ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga memberikan kelebihan kepada manusia berupa kolbu dan akal. Dan Allah menundukkan alam semesta kepada manusia. Hakikat yang ketiga yaitu yang dibebani atau diberikan tanggung jawab. Dengan kelebihan-kelebihannya itu, manusia diberikan beban atau tanggung jawab untuk beribadah dan menjadi khalifah di muka bumi ini. Hakikat yang keempat adalah bebas memilih. Allah memberikan akal dan pikiran untuk memberi kebebasan kepada manusia, apakah akan menjadi makhluk yang beriman atau menjadi kufur. Dan Allah mengutus para rasul untuk menyampaikan kebenaran yang disuruhkan Allah, Tuhan semesta alam. Hakikat yang kelima adalah mendapat balasan. Atas pilihannya di atas, manusia akan diberikan balasan dari Allah sesuai dengan amal perbuatannya. Surga bagi mereka yang beriman dan berbuat kebajikan, dan neraka bagi mereka-mereka yang ingkar. At-taqatul insan atau potensi manusia. Potensi manusia adalah suatu hal yang memungkinkan seseorang mampu mengembangkan kekuatan, kesanggupan, dan dayanya. Potensi itu meliputi yang pertama adalah potensi pendengaran. Hal ini untuk mendengarkan ajaran-ajaran Allah yang disampaikan oleh Rasul-Rasul Allah. Potensi yang kedua yaitu potensi penglihatan. Hal ini untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya. Hal ini agar manusia dapat melihat, memandang, dan memperhatikan alam semesta. Potensi yang ketiga adalah potensi hati. Hati adalah awal dari semua kegiatan yang berlaku pada roh, nafsu, dan akal.
Hati juga yang mengarahkan panca indera manusia untuk melakukan kebaikan atau keburukan. Ketiga potensi ini akan memberikan kemampuan kepada manusia untuk menentukan dan memilih jalan hidupnya, dan dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh untuk menjalankan amanah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan kita di dunia dan akhirat. Nafsul insan atau jiwa manusia. Nafsul insan adalah inti dalam diri manusia yang bersifat halus, yang dapat merasakan sedih, gelisah, cinta, benci, taat, dan sejenisnya. Nafsul insan merupakan pangkal kendali baik buruknya manusia secara keseluruhan atas kebebasan memilih yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah manusia akan memilih jalan takwa atau kufur? Kemuliaan manusia dilihat dari caranya mengendalikan nafsu dan terbagi ke dalam 3 tingkatan. Yang pertama adalah di mana jiwa yang arruhnya ada di atas hawa nafsu atau nafsul mutmainnah, yang selalu berorientasi kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga jiwanya selalu mendapatkan ketenangan. Yang kedua adalah jiwa yang arruhnya tarik-menarik dengan hawa nafsu, yang selalu berorientasi akal dan membuat jiwanya selalu menyesali diri. Yang ketiga yaitu jiwa yang arruhnya dikendalikan oleh hawa nafsu. Pada kondisi ini syahwatlah yang berkuasa hingga akhirnya jiwanya selalu mengajak kepada kejahatan. Sifatul insan atau sifat-sifat manusia. Jiwa manusia sesungguhnya diberikan 2 jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah jalan yang benar atau jalan takwa. Hal ini untuk membersihkan jiwa manusia yang akan membawa manusia ke dalam kesuksesan manusia di muka bumi. Hal ini ditandai dengan banyaknya rasa syukur, sikap sabar, berhati lembut, kasih sayang, suka bertaubat, bersikap lemah lembut, jujur, dan terpercaya. Yang kedua yaitu adalah jalan yang salah atau fujur. Hal ini akan mengotori jiwa manusia yang akan membuat manusia masuk ke dalam kerugian yang besar. Hal ini ditandai dengan suka tergesa-gesa, suka berkeluh kesah, tidak mau berbuat baik, kufur, pendebat, pembantah, zalim, dan jahil. Hakikat ibadah. Sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk beribadah kepadanya. Ibadah yang dilakukan manusia kepada Allah hakikatnya adalah kesadaran manusia itu sendiri terhadap 2 hal. Yang pertama adalah asyur bi kasratin amillah, atau kesadaran manusia akan banyaknya nikmat Allah yang telah diterima. Yang kedua adalah asyur bi azamatillah, atau kesadaran akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang dilakukan tersebut bertujuan untuk merendahkan diri kita di hadapan Allah, menunjukkan kecintaan dan ketundukan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah harus dilakukan dengan penuh rasa takut kepada Allah dan penuh harap atas ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pembahasan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.